Hai hai, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas atau Yakin Bertumbuh Sekuritas. Senang sekali malam hari ini saya Lady Liao bisa menyapa teman-teman YB semuanya. Apa kabar? Rabu malam nih ya, pada udah pulang kerja atau gimana nih? Saya ingin menyapa yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah bergabung. Ada Ibu Erni Susanti. Malam Ciledi, selamat malam juga Bu Erni. Kemudian ada Bapak Fritz Sitanggang. Malam Ci, selamat malam juga. Senang banget deh punya teman-teman yang excited, yang semangat ya. Ini juga ada Ibu Tintinte. Malam Ciledi, selamat malam juga. Ada Ricky, saham-saham minyak gimana Ci? Aduh, udah langsung ditanya sahamnya gimana. Selamat malam dulu dong. Ini ada juga ada Apratima Asriati. Selamat malam Ci, malam juga. Kemudian ada Bernard. Malam Ci, selamat malam juga. Selamat datang semuanya di Juice You Up yang dipersembahkan oleh Ibu Sekuritas. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Juni. Seperti biasanya Juice You Up hadir dengan memberikan topik-topik yang menarik, di mana malam hari ini topiknya adalah Trade Like a Warrior, Not Warrior. Nah, akan membahas apakah malam hari ini? Nanti kita akan bahas ya, bagaimana pasar saham itu kayak medan perang, kayak war zone. Jadi kita harus punya mindset yang benar nih, gimana menghadapi saham yang tidak menentu saat ini. Pasarnya mungkin agak ups and down, apalagi kena perang Iran dan Israel ya. Jadi mindsetnya harus benar dulu. Kemudian nanti kita juga akan membahas apa aja nih yang menarik di bulan Juni ini. Market outlook-nya seperti apa. Oke. Ini ada yang sudah bergabung juga. Ada Maria Galuh. Halo Ci, selamat malam juga. Nice to meet you. Ada Dimas Abimanyu, pakai bahasa Jepang, aduh luar biasa banget. Ini kayaknya artinya selamat malam Ci, bener nggak? Oke, ada L Trader 79, malam Kak, kacamatanya bagus loh. Iya nih lagi pakai kacamata nih, biar ada yang beda aja ya. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Robin dari YB Solo. Langsung aja saya akan mengundang beliau untuk bisa bergabung. Pak Robin mana nih ya Pak Robin? Oke. Saya akan mengundang Pak Robin dari YB Solo untuk bisa bergabung. Selamat malam. Malam. Pak, saya kembarin kacamata nih Pak, biar sama kita. Pak Robin apa kabar? Lama loh kita nggak ketemu. Iya, Segeran pilih-pilih sih. Pilih-pilih sih apa? ready-nya. Apanya pilih-pilih lah, saya cuma tinggal ditunjuk aja ya. Pak Robin Belum. segeran deh kayaknya. Bener nggak? Kurusan tapi seger, gimana sih ngomongnya? Bener nggak? Ya, sama seperti Lady kan pengantin baru. Nggak, udah tahun lalu ya kan. Tambah berat badan nih ya bener. Bapak mah bisa aja. Pak, tapi ya kalau ngomong tentang kondisi yang seger nih, apakah kondisi ESG hari ini seger ataukah lagi kusem kena perang Iran Israel yang meskipun sudah genjatan senjata ya? Meriang. Meriah. Bukan meriah tapi meriang ya. Iya. Tapi ini justru dari kondisi ini kita akan belajar nih Pak, gimana caranya kita trading, main saham seperti warrior gitu ya, seperti pahlawan, bukannya sebagai penakut atau warrior gitu. Ini Oh, judulnya ini banyak menarik. ini pasti Pak Robin kan yang bikin judul, bener nggak? Karena biasanya kalau judul-judul yang kayak gini pasti Pak Robin idenya nih, ya nggak? Ya, idenya saya. Itu kan bener. Ini banyak disapa nih Pak El Hai, Trader, Pak Robin rajin running kalau pagi, bener ya? ya, Oh, lari dari kenyataan kan. kirain udah jadi maratoner. Ya, ya, Bener. olahraga biar Wih, sehat. asik, biar sehat. Ini ada Ibu Erni Susanti disapa nih Pak, malam Pak Robin. Malam Ini Herni. Wah, mimisan marketnya katanya. Serem banget. Iya, iya. Nih Pak, tapi kalau ngomongin tentang market yang sekarang ini hmm, gitu ya, yang serba tidak menentu segala macam,
kayaknya yang perlu dibenerin dulu adalah mindsetnya ya. Mindset apa sih yang membedakan antara warrior dan warrior? Iya. Sebenarnya justru topik ini sangat tepat di saat market baru susah begini ya, maksudnya Mhm. baru meriah begini, mimisan lah atau segala macam itu sangat tepat. Dan kebetulan memang kalau kita live di saat market jelek itu biasanya pada males ya, tapi justru saya menarik kalau kita ngomong di saat seperti ini. Mhm. Jadi kita bisa aja memilih untuk selalu khawatir, ya kan? Eh, Dikit-dikit khawatir ya, karena memang apa yang terjadi saat ini tuh menakutkan dalam tanda kutip ya. Setiap kali kita long weekend ada aja ya kan. Jadi kita pun mencoba menebak Trump yang eh, Ada aja. ya jadi bahasa Jawanya itu esok tempe sore dele gitu, ganti-ganti gitu ya. Oh, Jadi ya iso, jadi isu tempe sore dele, kedele maksudnya ya. Bener ya? Bener pokoknya kan? gonta-ganti ya. Iya, iya. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita mau fokus ke kekhawatiran kita ya warrior. Tapi kalau kita mau sebagai warrior, seorang prajurit, seorang ini ya, itu justru kesempatan. Momen-momen seperti ini tuh kita tunggu bahwa market terjadi turun, kesempatan untuk ambil, ya kan? Eh, Ya itu justru menarik menjadi satu kesempatan dan membentuk kita ya, kita yang serakah, kita yang serba takut, itu momen-momen seperti ini justru betul-betul ujian untuk kita menjadi seorang prajurit, dan itu ya itu yang membuat kita bisa bertahan di market yang seperti apapun. Oke, jadi mindset yang perlu diganti itu adalah ketika melihat marketnya itu menakutkan, justru bukan takut, tapi ini ada mindsetnya dikasih mindset bahwa ini adalah sebuah peluang atau kesempatan untuk belajar ya, Pak ya. Ya. Oke, Sebenarnya ada tiga hal coba ya. Pertama, kita harus tanamkan di mindset kita itu eh, apa market tuh unik. Ya, jadi oke. nggak selalu tuh sama. Orang ngomong history repeat itself tuh nggak selalu sebenarnya, unik. Ya, karena Trump yang biasanya ngancam nggak jadi, bilang nanti 2 minggu baru aku pikirkan langsung dibom. Nah, itu kita setiap event tuh unik. Yang kedua adalah uh, anything can happen. Ya, Oke. ya, jadi enggak, kita berpikir bahwa semua itu mungkin, sehingga itu membuat mindset kita nggak gampang kok gini, nyalain nyalain siapapun ya. Jadi ini kita harus pak. Kedua adalah semua itu mungkin terjadi. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya, nah ini fakta ya. Ini yang saya hidup dengan ini adalah kita tidak harus tahu apa yang terjadi kemudian untuk bisa cuan. Ya, Oh, Orang-orang oke. mencari, orang-orang cari itu. Kalau tahu Trump mau begini, aku beli dulu, aku jual dulu atau beli dulu. Nah, kita tidak harus seperti itu. Nah, orang-orang itu mencari yang nomor 3 ini. Kalau nggak nyari stock pick, nyari trading, holy grail, ikut grup-grup yang memberikan info-info yang segala macam. Kita tidak harus tahu apa yang terjadi. Yang penting adalah reaksi kita. Oke. Ya, itu dan tidak ada orang yang bisa tahu semuanya ke depan ya. Even Trump aja mungkin keadaan begini dia balik bisa jadi kan. Itu Ya, tiga hal itu yang menjadi mindset yang mesti kita pegang. oke. Nah, kalau mindsetnya sudah punya tiga hal itu tadi, kalau mentalnya seperti apa, Pak? Karena kebanyakan orang dengan kondisi yang sekarang itu rasanya tuh takut, takut nyantol, takut rugi. Nah, itu gimana nih caranya kita supaya punya mental atau melatih mental supaya nggak panik ketika marketnya ini sekarang lagi tidak menentu, marketnya lagi goyang. Itu seperti apa? Mentalnya ya, kalau tadi kan mindsetnya ya. Ya, mental itu kita perlu, the one and only, kita perlu percaya diri. Ya, Oke. tanpa kepercayaan diri Anda kan terombang-ambing, segala mindset kita udah tahu A, B, C, 1, 2, 3. Tapi mentalnya nggak pede ya percuma. Jadi harus pede. Nah, memang PR-nya gimana kita bisa pede, Pak? Wong dibeli turun, dijual naik. Gimana bisa pede, Pak? Nah, it takes time. Ya, Mhm. untuk kita menjadi seorang yang percaya diri bahwa kita tuh I'm
I'm gonna do it well gitu ya. Jadi kita akan bisa melalui ini, kita akan bisa. Nah itu perlu waktu memang. Ya tapi eh, satu hal ini sangat worth it ya kalau kita berhasil di trading ini dan Anda sampai tua itu bisa mencari uang. Tidak ada usia pensiun. Ya pagi jalan-jalan dimanapun kita masih bisa sampai tua pun kita masih bisa menghasilkan uang. Dan itu teman-teman harus upgrade terus ya. Jadi kepercayaan itu dari upgrade. Saya pun sampai sekarang masih membaca terus ya untuk upgrade skill. Lihat kalau market baru jelek ini justru waktunya kita belajar. Oke. Oke, kalau tadi mindsetnya udah punya, mentalnya juga udah punya, percaya dirinya dan belajarnya udah punya. Nah, sekarang senjata atau perlengkapan apa nih Pak yang perlu dimiliki oleh seorang trader ketika kondisinya juga seperti ini? Mental udah, mindset udah, kemudian senjata atau perlengkapan apa lagi nih yang perlu dipunya? Ya ya harus tahu ilmunya ya. Ilmu itu bisa Teknik ya Pak ya? yang pertama sebenarnya paling dasar adalah fundamental. Namanya aja Fundamental. fundamental ya. Jadi mesti ngerti. Susah Pak fundamental mau seni ya at least kita tahu rasio-rasio, kita tahu membaca laba rugi, membaca neraca, itu bisa dipelajari. Saya dulu bukan orang ekonomi ya, tapi saya senang banget sehingga saya lebih ekonomi dari orang ekonomi. Karena senang ya. Iya, Jadi iya, iya. fundamental. Habis itu kita mesti tahu technical untuk ambil momentumnya, untuk tahu kapannya, untuk eksekusi either itu entry, exit, TP, cut loss. Nah, itu dari technical itu membantu ya. Nah, tetap Ya, ya. yang memegang yang paling penting adalah tiga alat ini adalah psikologi. Oke, jadi fundamental, technical, psikologi ya. Psikologinya gimana nih Pak maksudnya? Psikologi itu ya percuma misalnya nih teman-teman sudah tahu technical, sudah tahu fundamental, bagus ya, tapi psikologinya baru strategi nih udah punya trading plan ya, kita baru entry, habis itu turun dikit kita udah takut, jadi tidak psikologinya gampang goyah sehingga ketika harusnya semua strategi butuh waktu ya, tapi karena kita psikologinya nggak kuat, udah kita jual terus naik. Makanya itu yang sering terjadi pada teman-teman adalah pada hampir semua trader yang gagal adalah mempunyai pemikiran gini, kalau saya beli turun, kalau dijual malah naik. Nah sebenarnya enggak gitu. Ya, tapi Kan seperti. kebanyakan takutnya gitu ya Pak ya. Kayak Nah ada itu iya kayak betul. FOMO gitu loh. Jadinya dengar orang ngomong apa juga jadi FOMO kan. Nah kalau Anda sudah punya fundamental, punya technical, psikologi ini yang mendrive the man behind the gun-nya ini, dua alat ini, yaitu pastinya kita bisa misalnya mau FOMO, oh sudah di atas, sudah dekat resisten, tinggal waktunya turun. Saya sering kali ngajari teman-teman yang di room saya ya, di YB Solo, yang ngomong, kalau kamu FOMO, tanya FOMO enggak 3 kali. Ya kan, kalau FOMO nggak? jawabannya FOMO tetap, nggak? FOMO nggak gitu. kalau jawabannya enggak FOMO ya silahkan. Tapi kalau enggak FOMO itu berarti kan ada dekat resisten enggak, terus market baru enggak. Jadi banyak pertanyaan yang mendasari 3 pertanyaan FOMO enggak FOMO. Tapi kalau semua sudah, oh enggak apa-apa Pak, sikat. Oh, menarik ya. FOMO 3 kali ya. Tanyain FOMO 3 kali ya. Ya. Oke, Cantik enggak. Masa enggak cantik? oke, oke. Tapi kalau apa nih Pak kesalahan yang sering terjadi, yang sering diambil oleh para trader pemula dalam kondisi yang seperti ini? Supaya apa ya yang biasanya bikin mereka cepat frustasi gitu. Apa nih kesalahannya? Yang pertama tuh ini enggak selalu sih, tapi dari pengalaman itu selalu ada yang namanya beginner luck ya. Jadi trader pemula itu biasanya untung, ya Oh kan? gitu. Iya, untung. Nah, habis itu baru mulai rugi-rugi. Karena apa? Karena trader pemula, ya. Itu maunya kalau beli harus untung. Oh iya, semua Pak, nggak cuma trader pemula, yang udah lama Udah. juga pengennya Kalau yang untung. pengalaman
pengalaman sudah tahu bahwa kemungkinan bisa rugi, ada cut loss-nya. Kalau trader pemula nggak mau Oh, cut loss, maunya yang dibeli harus naik, mau nggak mau. oh, Emangnya lu siapa? Saya sering ngomong gitu. oh Jadi nggak gitu. bisa, kita nggak bisa paksa market tuh sesuai keinginan kita. Belum bisa menerima kenyataan gitu. Kalau ada Betul. untung ada rugi gitu Iya. ya. Seperti bisnis pada umumnya, Mm-mm. betul nggak? It's a Mm-mm. Ya, business. ya, It's ya. not kalau langsung selalu untung tuh namanya ya apa ya? Mimpi. Hmm. Gitu. Nggak mungkin. Pasti ada rugi. Iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya, berarti kalau misalnya bisa menerima kenyataan bahwa namanya bisnis itu ada untung ada rugi, berarti ketika rugi seharusnya kita punya pemikiran bahwa ini harus mundur bentar nih, harus istirahat dulu. Bener nggak sih, Pak? Tapi kapan sebenarnya waktu yang tepat seorang trader atau seorang investor atau seorang warrior itu mundur sebentar gitu kan? Ya di saat Anda sudah tidak kehilangan kepercayaan diri ya. Misalnya begini. Rugi mulu gitu. Ya terus mereka sampai pada kesimpulan bahwa kalau analisa aku buy, aku sell aja. Karena kebalik kan. Kalau analisa kok sell, aku buy. Nah itu saatnya Anda sudah kebalik-balik, berhenti dulu. Stop dulu. Hmm. Belajar lagi. Ya. Karena kita tuh sebenarnya cuma ada 4 pilihan. Yang pertama adalah untung banyak, Mhm. untung sedikit, Mhm. rugi sedikit. Dah 3 itu aja. Jangan ketemu yang keempat. Rugi banyak. Rugi banyak. Jadi Oke. nggak apa-apa rugi sedikit untung sedikit ya toh. Oh, kalau untung banyak pasti mau tapi nggak boleh ketemu yang rugi banyak. Gimana Pak supaya nggak rugi banyak? Nah itu punya trading plan ya toh, Ya. tahu punya trading plan tapi kalau nggak mau cut loss ya mau sama aja. Iya, ini L Trader komen, buy HK langsung minta cuan. Seandainya trading semudah itu ya, Pak? Betul. Nah itu sudah baca buku saya berarti. Nah, Pak, ini berarti kapan waktunya untuk mundur atau istirahat adalah ketika kita secara mental tuh udah exhausted ya, atau udah capek, jadinya semua ketuker-ketuker, secara psikologi juga udah nggak tenang dikit-dikit gitu ya. Ya betul. Sudah Nah, jadi kalau kalau masuk nggak yakin ya toh maksudnya gini. Ya tadi analisanya buy dia malah sell, analisa sell dia malah buy. Nah itu kan sudah nggak pede dengan itu, Anda akan terhanyut oleh market ya. Berhenti dulu ketika itu terjadi. Belajar, cari mentor, ulangi, baca buku, anything that make you stronger ya. oke. Ada nggak ya, Pak, teknik yang membuat kita jauh lebih kuat ketika mungkin secara psikologi kita udah capek, kemudian secara pemikiran juga udah kalut gitu. Ada nggak teknik sederhana yang membuat kita sebagai seorang trading atau seorang trader atau investor itu bisa tetap tenang, tetap bangkit lagi? Nah sebenarnya teman-teman harus punya mentor sih, ya, Oh, oke. coach untuk ngobrol. Ya, saya kok gini Pak. Nah, ini asalnya di mana. Nah, itu kita itu bisa diselesaikan lebih cepat. Tapi kalau you want to learn the hard way, ya harus di rugi-rugi terus baru oh ya ternyata benar. Nah, itu kelamaan. Anda harus melalui dulu tuh lewat mentor, lewat baca buku. Nah, Hmm, orang kita tuh kan malas baca buku kan. Cari satu-satunya ya cari mentor supaya Anda bisa cepat dan you have to trust the mentor gitu ya karena kalau enggak ya percuma ya. Ada yang ya, tanya tapi nggak percaya ya akhirnya susah. iya, iya. Kan ada yang bilang ya, ada quote yang bilang orang pintar tuh belajar dari pengalaman atau kesalahan diri sendiri. Tapi orang bijak itu belajar dari kesalahan dan pengalaman orang lain ya Pak ya. Which is kita udah punya mentor, dia jauh lebih ngerti gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau Pak Robi sendiri punya ini nggak Pak? Punya ritual atau check-in harian yang dilakukan nggak sebelum ambil keputusan? Pasti. Jadi dan itu yang saya tularkan ya ke uh, sahabat di Solo. Saya pasti pagi-pagi ya sudah doa dan lain-lain ya, olahraga terus itu kita harus habis itu lihat market dulu
Karena olahraga itu penting, percuma kita punya duit nggak sehat ya. Jadi itu kita semangat. Jadi semangat untuk Iya, jangka betul. panjang, ya Betul. kan? Jadi ada uangnya juga bisa nikmatin ya, Pak. Kalau sakit kan nggak bisa Betul. nikmatin. Kayak ada quote itu, uang bekerja ketika kita tidur diem aja malah kolesterol ya kan. Jadi kita mesti olahraga. Diemnya itu bukan makan tidur tapi olahraga, jaga kesehatan sampai uang kita bertambah banyak. Kembali lagi Amin. ritualnya adalah ngecek makro dulu ya, Makro makro. ya, oke. Makro itu ada di sana di Wall Street, ada Dow Jones, ada S&P 500, ada Nasdaq, cek harga-harga komoditas, ya kan? Terus harga rupiah, dolar indeks, semuanya itu kita lihat terus, oh marketnya hari ini kayaknya oke nih. Nah, atau Hmm. marketnya kayaknya hari ini nggak oke nih, gitu ya, atau gimana. Dan malam dan plus kita evaluasi juga indeks kita ya. Indeks Ya, IHSG ya. itu seperti cuaca juga sama. Nah, itu makro, terus mulai ke ini makro Indonesia, baru kita ke saham-sahamnya sektor apa. Misalnya ya harga minyak naik banyak, berarti kita coba lihat saham-saham minyak. Jadi ritual seperti itu ya. Tapi tetap tadi mindsetnya ada 3. Masih ingat nggak, Lady? 3. Ingat, saya nyatet. Ini mindsetnya adalah, ya kan, market itu unik, ya kan, bener kan Pak? Dimana anything can be happen, apa aja bisa terjadi gitu. Apalagi dengan situasi yang sekarang ya, yang lagi ada perang. Tapi nggak ada perang pun tuh situasinya bisa apa aja bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, kita tidak harus tahu apa yang akan terjadi. Yang paling penting adalah reaksi kita. Bener nggak? Saya kayak berasa ujian nih. 100. Berasa kayak ujian. Oh, untung saya nyatet ya. Wah, lama Pak Ya. Robin nih. Luar biasa loh. Kalau di sama saya paksa harus pinter. Kalau nggak pinter, karena dengan kita tadi loh, yang saya kejar tuh mentalitas adalah kita percaya diri. Yes. Kan Belajar. orang yang nanya ke saya aja di room saya ya nasabah itu, kalau dia pertanyaannya salah saya benerin. Misalnya Oh, bahkan pertanyaan tuh bisa salah ya? itu Iya, iya. membentuk mental. Misalnya saya tuh enggak tahu kenapa bisa begini. Nah, aku ngomong enggak usah pakai gitu. Aku mau tanya. Itu kan lebih lebih menarik, lebih kalau aku enggak tahu tuh kayak kita tertutup dulu, ya kan? Hmm. Nah, itu seperti hal itu saya bentuk. Hmm. Untuk mental, untuk percaya diri. Dan itu takes time, guys. Nggak bisa langsung. Betul, betul. Karena mindset, mental, habit itu udah dibentuk dari lama ya, Pak ya. Jadi untuk membenerinnya tuh juga butuh waktu gitu Yes. ya. Nah, Pak, ini BTW ya, ini kan sudah tanggal 25 Juni, sudah masuk akhir bulan. Nah, ini kita mau sedikit membahas tentang market outlook juga, terlepas dari situasi yang sekarang ada. Kalau di bulan ini, apa aja nih Pak yang jadi zona perang atau area yang perlu diperhatikan oleh para trader dan juga investor? Bulan depan toh. Bulan Kan masih depan. Juni. Nggak, Juli. maksudnya ini kan belajar dari yang bulan ini untuk bulan depan maksudnya. Nah, lihat kata-kata ini ya, yang tadi saya ngomong unik ya, apa semua itu tidak pasti. Yang ketiga adalah kita tidak harus tahu untuk bisa cuan. Anda biasanya orang kan sell in May, betul nggak? Nah, ini Betul. selnya di Juni, kan unik Iya, lagi malah kan? bener. Mei malah nggak sell in Mei, bener-bener. Nah, Juli itu biasanya awal-awal itu market masih so-so aja, ya. Nah, ketika nanti keluar mulai laporan LK-nya Q2, itu menarik. Ya, itu market akan mulai. Dan biasanya Q3 ini awal dari kenaikan bursa secara umum ya. Jadi kalau mau belanja harga-harga murah ya di sekitar Juli pertengahan sampai nanti di Q4 itu biasanya running ya. Hmm. Jadi sebenarnya Q2 itu masa-masa susah. Q1 ini coba diingat, Q1 pesta, Q2 itu susah, Q3 itu sampai pertengahan ya, bisa Juli pertengahan, bisa Agustus awal itu market mulai sedikit rebound. Nah, Q4 juga naik. Nah, itu teman-teman itu biasanya pattern, tapi tadi setiap itu unik. Sell in May ganti Juni. Ya, karena geopolitiknya
siapa yang menduga anything can happen? Siapa yang menduga Israel berani nyerang Iran? Ya, Kita, ya. dia kan beraninya sama Palestina, terus ada Hamas, Hezbollah yang didukung Iran misalnya, tiba-tiba dia kejar Iran. Nah itu sesuatu yang yang unpredictable. Nah semakin lama nanti geopolitik itu dia akan terjadi. Tapi ada LK itu bagus. Terus ada the Fed tuh 50-50 ya Mas Ian ya. Kemarin sempat 60-40 itu akan menurunkan suku bunga. Kalau menurunkan suku bunga, this is very good. Jadi Ya. itu yang LK Fed rate ya. Dan Indonesia juga BI rate ini kalau bisa diturunkan juga bagus ya. Itu aja sih. Terus ya kita waspada geopolitik aja. Kan nggak ini sekarang gencatan senjata. Ya. Harga euforia naik. Nanti tiba-tiba bisa perang berkepanjangan. Kita sudah lupa ada perang Rusia Ukraina. Betul nggak? Betul. Berapa tahun? Betul. Iya. Ini juga memang Itu. unpredictable ya Pak. Ini Juli malah rame IPO ya nanti ya. Nah, ini rame IPO gede-gede ini malah membuat market kita jelek. Oh gitu. Salah satunya iya. Karena orang mau beli semua saham yang bagus kan. Mm-mm. Jadi bukan retail sih, fund-fund gede ngumpulin duit, raise cash, jualan untuk nanti beli IPO. Marketnya makanya ya jelek. Jadi duit itu nggak kemana-mana, diambil cash beli IPO. Nah, nanti kalau nggak dapat IPO belikan lagi. Moga-moga Juli kita oke lah. Oke. Tadi Q1 itu pesta, biasanya patternnya adalah Q1 itu pesta, Q2 itu susah, Q3 rebound ya Pak ya, bener ya? Mulai. Yang mulai rebound, yang Q4 tuh naik lagi ya. Oke. Betul. Nah, tapi untuk saham atau sektor tertentu yang menarik nanti, yang punya potensi di bulan Juli nanti apa nih Pak? Menurut saya nah ini yang lebih penting. Kalau saya selalu fokus mana yang saya hindari dulu, baru Oh yang gitu. bagus. Jadi ya karena kalau kita hindari sesuatu yang Tidak baik. bahaya, justru itu membuat kita survive. Nah, Mhm. coba ini penting ya. Kalau asing belum balik ke market kita, hindari banking. Oke? Oh banking. Ya, kalau market asing belum masuk ke kita, jangan ambil banking. Nah, sektor yang menarik tetap Komo. Apa Pak? Komo. Si Oh Komo lewat. komoditas. Komoditas. Ya. Sektornya Komo. Ya, itu Iya. tetap menjadi menarik. Dan bahkan tidak semua cari yang ada story-nya. Story-nya Iya. gimana? Nah, story-nya sebenarnya kalau Anda rajin membaca dari berbagai macam, dan Anda kan kalau nasabah JUC kan punya branch manager masing-masing, itu biasanya mereka akan cover isu-isu apa. Di saya hampir tiap malam nih, habis ini kita ada kelas, biasanya saya selipkan info-info yang ada story, gitu. Oke. Nih Pak, satu lagi ya. Kan kita juga tadi kan belajar bahwa tadi Pak Robin bilang kalau bisnis itu pasti ada untungnya, ada ruginya, dan ada resikonya. Ya. Nah, gimana nih untuk menilai bahwa suatu resiko itu layak untuk diambil atau tidak? Mindset apa? Ada nggak mindset khusus gitu yang perlu kita punya dalam hitung resiko ala warrior? Ya, yang pertama pasti do your own research ya. Jadi tetap punya trade. Yang pertama riset dulu. Misalnya kita mau apa ya? Nah, ini saya benerin dulu supaya teman-teman tidak salah. Kita ada dua antara investing dan trading, gitu ya. Kalau investing itu fundamental sangat kuat, harganya murah, nah itu udah berapapun turun-turun dibeli, ya nggak usah khawatir. Nah, ini caranya gimana? Banyak cara. Di buku saya nilai bisnis yang saya hitung ya. Cari aja buku fundamentalnya saya, ada itu di Gramedia ya. Nah, terus yang kalau trading itu tidak menunggu harga kembali. Ini yang salah, orang tuh oh ya udah trading, nggak mantul-mantul invest. Ini dari awal harus jelas nih mau trading atau mau invest, bukan dibalik-balik begitu ya. Jadi
bukan terus ini dikasihkan kolam sekian, enggak, dari awal kita iman. Sehingga kalau trading ini berarti kan tidak menunggu harga kembali, risk and reward-nya mesti bagus, dah kuncinya itu Hmm. 1:2 minimal misalnya. Jadi kalau rugi misalnya rugi Rp10, kalau untung 20, ya udah. Kalau Anda konsisten itu terus pasti cuan. Nah itu ditanyain tuh Pak, bukunya judulnya apa nih? Ditanyain sama Maria Galuh. Bukunya ini A Million Pak Little kebalik Things. jadi mirroring jadi kebalik judulnya nggak kelihatan. A million a million apa? Baliknya gimana ya? Enggak. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak. Dibaca aja. A A million million little things that things. make you billionaire. Oh, a million things that make you billionaire. Nah, ini nilai bisnis nggak ada di buku lainnya. Dan ini Asik. Pinter banget nih promosinya nih. Sangat nih Bapak. loh, ini fakta, bukan Oh iya iya promosi. iya. Saya Oh iya ini nulis fakta ya benar-benar. buku itu Pengalaman sebenarnya untuk ya dari legacy. pengalaman ya. Cakep untuk legacy. Oke, Pak ini sebelum Tadi sudah kejawab belum? apa? Risk and reward ya. Risk and Ya. reward harus 1:2 dan konsisten mengikuti. Loh Pak, kalau trading plan-nya salah terus, misalnya kena risk-nya terus, nah itu salah Anda berarti membuat trading. Belajar lagi ya. Pakai mentor Pak, Nah, sediakan. cepet. Iya. Pinter emang lagi. Loh, ini oke OTW beli Pak katanya. Cakep, beli bukunya katanya ya. Oke, Pak ini sebelum saya nanya lagi, saya mau kasih kesempatan buat teman-teman untuk nanya juga ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kayaknya udah masuk. Sebentar, saya harus scrolling ke atas nih. Untuk teman-teman yang mau nanya ke Pak Robin, boleh ya langsung aja tulis pertanyaannya ya. Sebentar, ini harus naik ke atas dulu nih. Ini tadi ada yang pertanyaan dari Muhammad Si Negara. Bedanya trading dengan CDA dollar cost averaging apa ya? Oh, kalau dollar cost averaging itu sebenarnya salah satu metode investing ya. Jadi pokoknya gini, misalnya teman-teman masih bekerja atau apapun lah, mungkin juga sudah punya usaha gitu ya, wira swasta. Pokoknya setiap tanggal gajian atau tanggal kita dapat duit ya, tanggal akhir bulan atau awal bulan, saya mau beli saham A sekian. Udah gitu aja, nggak mikir. Mau teknikalnya apa, fundamental apa, nggak mikir, beli terus aja tiap rutin. Atau tiap dapat bonus dibelikan, nggak mikirnya itu dollar cost averaging. Tapi rutin. Nah, itu tapi ya kalau teman-teman nggak punya waktu untuk belajar, nggak punya waktu untuk lihat market ya fine. Itu boleh. Cuma ya sebelum melakukan dollar cost averaging, lebih baik Anda konsultasi ke mentor. Karena dollar cost averaging ketika harga di pucuk kan ya juga sayang ya. Iya, iya. Betul. Jadi istilahnya pokoknya beli aja rutin. DCA. Oke, oke, itu dia ya menjawab pertanyaan dari Muhammad Sinegara mengenai DCA dollar cost averaging. Kalau trading, memanfaatkan momentum. Oh, ini sudah mau naik, ya kan? Ini sudah breakout mau jalan baru beli. Oh, ini dekat resisten tempat banyak orang jualan, saya jualan dulu. Nanti di bawah disupport banyak orang beli, aku ikut beli. Jadi kita makan momentum naik turunnya untuk memaksimalkan profit kita. Nah, itu mesti baca buku saya yang Super Trader kali. tadi apa? Sorry, bukunya tadi apa? Pak Robin ada aja caranya promosi Super Trader ya. Ya. Oke, kalau tadi bukunya ada berapa totalnya bukunya Pak Robin yang udah tulis? 3. 4 3. sebenarnya, yang satu buku rohani ya. Yang ini sudah lama. Serius, buku rohani. Rohani beneran apa rohani finansial nih? Oh, enggak, yang satu buku rohani, buku setelah minggu soalnya. Oh, kalau ini apa tadi? Jangan jadi trader sebelum baca buku ini. Oh, judulnya itu? Iya. Ini buku saya tahun 2011, buku pertama mengenai psikologi. Saya dulu kan awalnya dari forex, terus saya lari ke saham, mentalnya dilatih di sana.
Oh, oke. Jadi ada 3 buku ya. Buku pertama itu adalah Jangan Jadi Trader Kak, sebelum baca buku ini. Yang kedua Super Trader. Yang ketiga itu A Impact. Million Things, A Million Things That Make You a Billionaire. Bener Ya. ya? Oke. Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Pak izin tanya, kenapa saat ini suka dengan FOMO? Sebab melihat pergerakan contoh oil kemarin naik kenceng dan hari berikutnya ditarik turut kenceng sampai hari ini. Ya, kalau seperti geopolitik saat ini mau tidak mau itu mempengaruhi harga komoditasnya. Ya, jadi ya itu yang menarik, yang membuat kita bisa cuan ketika ada gerakan. Nah, kalau kita ngambil banking, ya ada asing masuk, ya bankingnya ya di situ-situ aja malah cenderung turun ya. Jadi komo ini sangat volatile. Loh, tapi kan naik turun. Nah, itu asiknya tuh di naik turun. Ya ketika turun ya udah cut dulu nanti naik, itu menarik gitu ya. Nah, mestinya kita kalau sudah yang membuat kita tuh salah langkah adalah ya kita udah tahu nih perang nih enggak, saya sudah beritahu di room ya kalau bisa ini secara teknikal perang ini sudah berakhir ya. Nah, teman-teman harus take profit yang di komo-komo seperti minyak tuh. Nah, Oke, begitu jadi cari momentum lagi sebagainya. oke, itu dia ya menjawab pertanyaan dari Altrader mengenai komoditas. Ini juga ada yang tanya nih Pak Ed Hanspra, bukunya beli di mana? Di Gramedia ya? Ramen. Oke, oke. Kalau teman-teman masih ada yang mau nanya, boleh ya. Silakan langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Pak, pernah nggak Bapak mengalami sebuah momen yang berat, rugi gede gitu ya di market? Terus gimana nih caranya bangkit, belajar lagi seperti mental seorang pejuang, warrior? Pasti pernah ya, kita sebagai trader itu ada sesuatu yang tidak kita duga itu pasti terjadi ya. Seperti COVID itu kita sebenarnya ya tahu, oh, kita merasa Indonesia kebal, betul nggak? Minum jamu, tahu besok ya berapa hari kemudian jeblos turun, ya itu ARB berjilid-jilid gimana nggak? ARB bukan ARB ya, apa indeksnya disuspend berhari-hari ya pasti rugi. Iya, iya, iya. Jadi pasti rugi. Jadi ya nggak apa-apa. Justru di saat itu kita biasanya ini bisnis yang udah ini jelek nih judi nih. Nah, ketika saham dan mantulnya tuh cepat sekali. Nah, kalau kita punya mental warriors justru saat itu moment of truth belum tentu 10 tahun sekali. Kalau perlu tetangga dijual, nggak bisa ya. Maksudnya semua dijual untuk masuk karena itu moment of truth. Ya, nah, itu bisa mantul kembali dan kita bisa cuan banyak. Ruginya bukan hanya ke cover, kita malah tambah jadi untung. Nah, itu kalau warrior tuh gitu memakai justru kejadian yang unpredictable, rugi, terus bereaksi. Untuk kita berani masuk. Oke, itu dia ya. Supaya kita bisa belajar dari pengalaman yang ada ya Pak ya. Oke, Pak, ini kan tadi Bapak bilang nih, kalau misalnya kita perlu punya mentor. Nah, ditanya nih sama Muhammad Sinegara, bedanya mentor sama pialang apa ya, Pak ya? Hmm, broker ya, sebenarnya broker atau pialang itu mungkin cuma sebagai ini aja Pengelola, sih. Ya, pengelola uangnya, tapi tidak bukan, mengajarin. bukan. Pialang tuh mungkin tugasnya adalah menjembatani kalau Anda Oh, nggak tahu info atau nggak bisa eksekusi, nanti brokernya yang mengeksekusi. Menjadi kalau ada masalah dengan ini hanya masalah dengan softwarenya dia hanya membantu. Kalau mentor itu ngajarin sampai hmm. tidak. Nah itu yang saya lakukan dengan saya ada pagi itu ngasih briefing, good morning briefing ya jam 8, jam 9 live trade sampai market tutup jam 4. Terus malam Oh, malam ini jam setengah 9 tiap malam saya ngajari lagi pada anak-anak saham apa. Itu tiap hari. Live trade saya dari jam 9 sampai jam 4. Ya jadi ya itu kalau mentor tuh ngajari dan hari Sabtu kan market tutup. Saya ngajar lagi. oh buka kelas gitu ya? Gratis semua. Oke.
luar biasa loh bagi ilmunya. Nggak pelit bagi ilmu ya. Pak, Yang ya bentuk adalah komunitas saling membantu. Karena saya sendiri ini sehingga yang lain saling mengajari. Kadang-kadang mereka bisa trading bareng sendiri, yang senior ngajari yang junior. Nah itu komunitas yang saya bentuk. oke. Semoga. Nah, ini untuk teman-teman yang baru belajar saham nih, Pak. Apa nih 3 hal penting yang perlu dibentuk dari segi mindset dan juga mental sebelum buka chart atau belajar buka saham gitu, belajar buka market maksudnya. Pemula ya. Iya, untuk teman-teman yang mungkin baru belajar saham gitu. Ya pasti ya tadi belajar fundamental, belajar teknikal, belajar cara eksekusi. Itu pelan-pelan aja dulu. Nah, cara eksekusi ini kan bisa belajar bagaimana cara memakai softwarenya, ya aplikasinya. Terus juga eh, cara misalnya teknikal cara melihat chart, membaca chart ya. By the way, saya banyak ibu-ibu juga yang belajar sudah dari nol, tidak bisa lihat chart, sekarang sudah pada bisa melihat chart. Nah itu takes time. Nah seberapa cepat ya tergantung masing-masing mau belajarnya sekeras apa. Nah sesudah itu semua, nah ini yang penting ya. Ini bukan hanya buat pemula, tapi buat yang sudah lama pun kita tuh selalu malas membuat jurnal trading. Hmm. Ya, Pak Aswin Jadi, juga bilang gitu tuh, bikin jurnal harian nah, trading gitu. karena dengan jurnal kita, nah setelah jurnal, kalau kita nggak mau mengevaluasi ya percuma. Ya, orang kan Hmm. ngomong tadi, saya tahu beli kok turun, nah mana lihat logmu, kamu beli di sini karena apa dan sebagainya. Dari situ saya kan dengan cepat bisa ngasih tahu, oh kamu begini dan Oke. sebagainya. Ya, dengan membuat jurnal tuh ya harus open ya, evaluasi jadi getting better. Yang penting, jadi teman-teman ingat, kita tidak bersaing antar trader, tapi bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi trader atau investor yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini penting nih. Karena seringnya competition itu dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Padahal seharusnya competition itu dengan diri sendiri supaya besok tuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang kemarin ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, ini ada yang nanya nih Pak untuk dari Hermawan Joseph nanya, briefingnya tuh online atau kalau boleh tahu briefingnya apakah online? Ya, saya online, ada di YouTube, cari nama saya. Oke. Tetap ya, Robin luar biasa Haryo. loh Pak Robin. Harus ikut ini deh, harus ikut Pak Robin ya kan, ikut YB Solo kalau gitu, bener nggak? Yes. Biar bisa belajar juga ya. Wah, terima kasih banyak nih Pak untuk ilmunya malam hari ini supaya kita bisa belajar menjadi seorang pejuang, menjadi seorang warrior, bukannya warrior gitu ya. Mirip-mirip nih, warrior, warrior. Kan bingung ya. Menjadi seorang pejuang, bukan seorang penakut gitu kan ya. Terima kasih banyak Yes. waktunya Pak. Terima kasih juga pastinya untuk teman-teman yang sudah bergabung di Juicy Up malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini menjadi sebuah manfaat, bisa merubah mindset, bisa merubah mental juga ya. Terima kasih Pak Robin waktunya. Thank you, Lady. Terima kasih Pak. Oke, akhir kata saya Lady Liao pamit, Pak Robin juga pamit. Terima kasih dan selamat malam. Salam Bye-bye. cuan kotos-kotos. Oh iya, saya lupa itu salamnya. Salam cuan kotos-kotos. Itu yang harus selalu diingat ya. Oke. Oke. Malam Pak. Bye. Bye. Thank you.